Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu di Aula Pemuda Bersama Kaluku Kota Ponorogo untuk bersama-sama mendengarkan salah satu kegiatan kami, yaitu konferensi pers tentang permasalahan yang 2-3 hari yang lalu atau 1 minggu lah yang lalu terjadinya kemacetan di berbagai tempat tentang pendistribusian air di Perumahan Tirtaman Kaluku Kota Palopo ini. Secara teknis nanti mungkin bisa disampaikan oleh Direktur Bidang Operasional, namun saya sebagai Direktur Utama menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang terdampak tentang permasalahan ini. Tidak ada kata bahwa itu kesengajaan dari atau human error, bukan, semata-mata karena technical error. Kejadian-kejadian 2 minggu 4 kali terjadi kebocoran pipa yang ada di batang di atas. Keluhan-keluhan pelanggan ini wajar untuk disampaikan, baik itu media Oke Sapo dari belakang Pemda ataupun media-media lain. Sekarang itu lebih bagus, artinya dalam hal menyampaikan itu lebih silaturahminya bagus lah, bukan dengan kata-kata yang kurang elok. Tapi insya Allah kami dari Pemuda Tirtaman Kaluku Kota Palopo dengan kegiatan itu akan melaksanakan atau menindaklanjuti dengan armada mobil tangki. Saya berharap kepada seluruh pelanggan untuk menyampaikan 1 hari, paling tidak macet hari ini disampaikanlah itu. Jangan sudah 3 hari misalnya, bisa saja sudah mengalir, tapi kalau disampaikan 3 hari, ya kami mohon supaya 1 hari setelah terjadi itu disampaikan cepat, supaya kami Pemuda Tirtaman Kaluku melakukan action lebih cepat juga, supaya keluhan-keluhan dari saudara-saudara sekalian bisa terantisipasi pada hari menjelang macetnya air. Ada 6 unit mobil tangki Pemuda Tirtaman Kaluku untuk melayani para pelanggan yang terdampak kalau misalnya terjadi macet. Saya berharap kepada rekan-rekan media, kalaupun itu ada, cepat disampaikan, apakah melalui Ibu Mobi atau melalui Pak Wiwin di Humas, untuk segera kami tindak lanjuti. Ini salah satu bentuk kerjasama kita menyampaikan sesuatu yang Anda tahu supaya masyarakat merasa dapat dilayani secepat mungkin. Karena ada juga yang menyatakan bahwa sudah 2 hari kami melapor tapi tidak ditindaklanjuti. Ada juga yang begitu. Oleh itu saya berharap kepada kita semua mencapai di Humas juga, dan di Humas maupun di pengaduan, untuk selalu menindaklanjuti kalau misalnya ada keluhan-keluhan pelanggan, utamanya daerah-daerah pesisir yang ada di sebelah timur wilayah kita ini yang banyak terdampak. Mudah-mudahan kita berdoa pipa yang ada di atas sana itu tidak meledak lagi. Alhamdulillah semalam kami berdua dengan Direktur Operasional dipanggil khusus menghadap ke Wali Kota semalam, menindaklanjuti fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, terutama kenapa sampai pecah pipanya apa dan sebagainya. Tentu kami menjelaskan beberapa hal disampaikan oleh Pak Dirok tentang kronologis itu. Dan alhamdulillah setelah beliau menerima dengan tim, kami disuruh membuat suatu telaah untuk ditindaklanjuti di balai, dan beliau sendiri yang mengantar langsung untuk pergantian pipa yang ada di atas sana. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, dan saya yakin dan percaya bahwa insya Allah ini akan berhasil. Ya. Ini menjadi salah satu keluhan kami di Pemuda akibat karena seringnya pecah pipa yang ada di atas sana. Saya kira ini penyampaian saya. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang terdampak kemarin tentang pendistribusian air kami. Insya Allah keluhan saudara akan kami tidak lanjuti ke depan,
Ya mungkin penyampaian itu secepatnya akan kami tindak lanjuti dengan armada mobil tangki. Dan saya berharap kepada seluruh pelanggan untuk menyiapkan paling tidak ember besar 2 kak di rumahnya masing-masing untuk mengantisipasi kalau terjadi gangguan-gangguan, ada persiapan untuk 1-2 hari ke depan. Saya kira ini penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada Direktur Bidang Operasional untuk menyampaikan secara teknis apa yang perlu kita lanjuti. Terima kasih Bapak Direktur Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati teman-teman awak media yang sempat hadir pada konferensi pers sore ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama. Yang saya hormati teman-teman media yang sempat hadir dalam ruangan ini. Baik, jadi saya langsung saja untuk mengefisienkan waktu terkait dengan fenomena yang sering melanda Perumda Taman Kaluku. Antara lain fenomena itu adalah air macet. Lalu kedua kebocoran pipa. Jadi sedikit saya jelaskan secara teknis terkait dengan instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Taman Kaluku. Jadi instalasi itu Pak ada 5 instalasi itu yang ada di samping kanan kita. Itu kita mapping, kita zona. Jadi contoh seperti sumber air dari Sungai Mangkaluku dan Latupa itu melayani Kota Lama. Yang mana saya maksud Kota Lama adalah perbatasan mulai dari Sungai Boting hingga ke Sampodok sana. Itu yang dilayani oleh IPAM 1. Kemudian kedua, IPAM 2 ada di Perumnas Magandang, khusus melayani area Perumnas Magandang yang sekarang ini lagi gilir Pak, karena dampak dari berkurangnya air baku yang ada di Sungai Magandang sana. Itu kalau tidak salah sudah hari ke-5 kita menggilir di sana. Lalu instalasi 3 ada di Batam. Inilah yang kami dipanggilkan oleh Ibu Wali Kota semalam, apa solusi yang bisa diambil untuk meredam atau meminimalisir kejadian-kejadian apabila itu terjadi kebocoran. Jadi daerah yang dilayani itu mulai dari tadi perbatasan Sungai Boting hingga sampai di Rampong sana Pak, di Lokan masuk ke Perumnas. Itulah yang dilayani IPAM atau suplai air dari Bambalu. Lalu yang keempat di Latupa sana juga melayani paling ujung sebelah selatan pelanggan kita, khususnya wilayah Kecamatan Waras Selatan dan Sendana, termasuk juga sebagian ada di Kecamatan Mungkajang, khususnya daerah das aliran Sungai Latupa. Lalu yang kelima, instalasi yang kelima ada di Kelurahan Padanglambe, Batu Papan, melayani Kelurahan Terluanua dan sebahagian Kecamatan Terluanua dan sebagian Kecamatan Barat. Nah, semua instalasi ini bermasalah Pak. Saya runut dari instalasi IPAM 1 yang sekarang berada di samping kiri kanan kita ini. Itu kalau musim hujan, ya ini bahasa yang tidak bosan-bosannya kami memakai setiap kita bertemu. Itu 5 tahun yang lalu kalau dia hujan, jangankan hujan lebat, hujan sedang saja, itu airnya akan menjadi lumpur. Ya sebelumnya keruh, kalau keruh kami masih bisa istilahnya merokok-merokok lah. Tetapi kalau sudah berlumpur ya paling tidak kalau bukan IPAM yang kami opkan, instalasi pengolahan air maksudnya yang kami opkan, salah satunya adalah pintu sumber yang kami tutup. Karena kenapa? Kalau itu kita salurkan terus-menerus sampai di instalasi pengolahan, itu bisa akan lebih berdampak berat lagi gitu kinerja daripada pabrikan itu. Jadi
fenomena ini sama halnya dengan musim kemarau. Musim kemarau juga lebih kering air di sana, itu juga. Tapi alhamdulillah untuk wilayah IPAM 1 ini sampai hari ini kita belum adakan penggiliran karena masih kadang datang anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk menurunkan hujan untuk menambah bibit-bibit yang ada di sungai sana. Tapi kalau itu terjadi Pak, yakin dan percaya begitu terhenti, jangankan 1 jam, 10 menit saja akan berdampak di rumah-rumah kita di daerah layanan pelanggan. Disitulah muncul aduan pelanggan. Di situ pasti muncul. Karena ya ada yang mengandalkan air dari keran. Ya, jadi begitu datang putar keran lalu tidak ada yang bocor, disitulah muncul pengaduan. Padahal jauh sebelumnya kami menyampaikan atau mensosialisasikan lewat humas kami bahwa alangkah baiknya di setiap rumah itu ada cadangan penampungan. Jadi kalau terjadi darurat atau emergensi itu ada cadangan untuk kita gunakan apakah malam hari atau esok paginya. Jadi semua sumber atau instalasi pengolahan ini sama semua yang dirasakan Pak. Jadi kalau musim hujan seperti juga. Tentu yang sangat spesifik ini yang ada di Batang Pembalu sana. Selain air bakunya juga berlumpur, pipa-pipanya juga sering meledak. Pipa-pipa sering meledak. Kenapa meledak? Dia meledak karena pipa yang tertanam itu tidak mampu menahan daya tekan dari sumber. Ya, tidak mampu. Yang semestinya dan selayaknya bukan lagi pipa PVC, tetapi sebaiknya kalau bukan pipa galvanis ataukah pipa steel, atau ada yang lebih orang katakan pipa hitam, itu pipa HDPE. Kurang lebihnya seperti itu kira-kira. Jadi untuk pipa yang tertanam sekarang ini Pak, itu yang tidak mampu menahan beban. Nah, lokasi yang sering terjadi kebocoran berpindah-pindah ini mulai dari kilo 13 Batang sampai kilo 17. Di situ saya berputar. Habis di kilo 17 turun ke kilo 16 dan seterusnya ke 13, lalu berputar lagi. Jadi hal ini mulai dari zamannya wali kota kita Pak Yudas, itu setiap tahun beliau mengusulkan untuk mengadakan perbaikan. Tetapi apa jawaban dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenet Pirang, bahwa itu terkendala dari sisi pendanaan karena dulu diusulkan ada COVID, setelah COVID ada lagi muncul 3M. Jadi hampir setiap tahun kita mengusulkan tidak pernah terrealisasi. Terakhir ada Pak PJ Wali Kota kemarin, Pak Asrul Sani, itu kita langsung audiens. Dan itu sudah ada lampu hijau dari Kepala Balai bahwa insya Allah kita akan bantu dengan cara katanya waktu itu mengumpulkan sisa-sisa dana yang ada di daerah di Sulawesi Selatan ini untuk bisa dibawa ke Palopo. Datang celakanya beliau terganti. Jadi janji itu tidak kunjung direalisasikan. Jadi itu permasalahan yang ada di Batak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Kami tidak bisa berbuat karena itu memang kemampuan pipa yang ada di sana itu tidak bisa menahan tekanan. Ya, jadi caranya ya itu tadi, begitu bocor ya serta-merta kita harus laksanakan pembenahan. Ya sebetulnya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab balai Pak, karena kebetulan pipa itu adalah asetnya balai. Kita ini di PDAM pemerintah kota cuma memanfaatkan itu, tapi semestinya pemilik itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenet Pirang. Ya, cuma kami berpikir kalau terjadi kebocoran tidak mungkin kita mau tunggu orang dari balai mau turun perbaiki. Mana masyarakat, jangankan 1 hari, hitungan jam saja sudah luar biasa penghasilan cacimakian di PDAM. Apalagi kalau kami menunggu, jadi terpaksa ya kita keluarkan biaya untuk memperbaiki pipa-pipa itu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah semalam kami panggil yang disampaikan Pak Dirut tadi,
mudah-mudahan dengan wali kota baru ini ada realisasi. Ya, dan kami mendengar penjelasan beliau tadi malam, kita sangat optimis. Ya, insya Allah menurut beliau kalau tidak ada halangan, Pak Dirut, ya, minggu ini kira-kira kami sama-sama ke pusat, paling tidak masuk ke pintu parlemen di sana. Karena kalau mau lewat mekanisme seperti pengusulan ke Kementerian PU lalu tidak diketok dari atas, itu mungkin bisa terrealisasi, tapi butuh waktu lama. Tapi kalau ini jalur bypass ceritanya, itu kemungkinan besar, dan kami sangat optimis itu. Nah, sekarang ini kami disuruh membuat satu kronologis kejadian, ya, termasuk aduan-aduan yang dari pelanggan yang kalau setiap kali ada kebocoran itu dilampirkan supaya pusat yakini bahwa oh benar ada aduan dari pelanggannya PDAM. Jadi kira-kira seperti itu sekilas secara teknis kami gambarkan terkait dengan kejadian itu. Dari sisi sistem pengaliran. Kemudian penyebab kadang terhentinya pengaliran ini bukan cuma persoalan air baku yang kualitasnya buruk atau sangat jelek. Karena itu tadi bukannya bukannya keruh, tapi sudah berlumpur, Pak. Nah, selalu kami lakukan pengetesan. Kalau dimasukkan dalam botol air aqua, lumpurnya itu 3/4 dari botol ini, yang 1/4 itu isi air. Nah, mana secara logika akal sehat tidak mungkin ini yang seperti itu yang bisa kita olah. Itu kita paksakan juga tidak ada gunanya. Jadi lebih baik ambil alternatif, kita opkan barang beberapa jam, setelah itu baru kita mulai produksi lagi. Tetapi kalau itu terjadi, dampaknya kadang sampai 2 hari, Pak. Dampaknya kadang sampai 2 hari. Jadi memang serba milih. Padahal maunya pelanggan begitu ada perbaikan, contoh misalnya, ya serta-merta langsung juga menyala atau mengalir. Beda dengan listrik. Listrik itu begitu selesai perbaikan langsung kontak, insya Allah menyala. Kalau kami masih butuh waktu. Contoh, saya kembali ke Pambal Batam. Kalau katakanlah perbaikan selesai di jam 5 sore misalnya, kira-kira air bisa tiba di instalasi itu 3 jam ke depan. 3 jam ke depan, Pak. Nah, lalu setelah tiba di instalasi, tentu kita harus tampung dulu. Lalu selanjutnya kita alirkan. Nah, kalau kita alirkan ke pelanggan ini, itu butuh waktu berjam-jam lagi. Bahkan sampai 1 kali 24 jam baru bisa stabil pengaliran. Itu pun cepat. Pengalaman kami kadang sampai 2 hari, 3 hari. Ya, kenapa? Karena tadinya waktu instalasi tidak berproduksi, pipa-pipa yang ada di dalam kota ini kan pada kosong, Pak, karena tersalur ke rumah-rumah kita. Nah, jadi begitu pengisian kembali itulah butuh waktu. Jadi mengisi pipa distribusi utama dulu, lalu masuk ke distribusi bagi, kemudian selanjutnya ke pipa tertier, kemudian ke pipa dinas, lalu ngocor di ran rumah masing-masing. Jadi kira-kira begitulah alur kalau misalnya kami ditimpa oleh kebocoran yang butuh perbaikan. Mungkin barangkali untuk sekilas seperti yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan sedikit, saudara-saudara sekalian, bahwa ini namanya Rezo Pater Mangenyi, nama Lutmo Aletipan masih Dewata. Artinya kita tidak bisa kalah dengan situasi dan kondisi. Tadi malam kami juga sampaikan kepada beliau bahwa di samping mengantisipasi itu, kami butuh kolam retensi, kolam untuk menampung air. Nah, ini kami butuhkan sekali untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hujan, banjir dan keruh. Ada persiapan yang bisa kita olah. Itulah yang kita ajukan masuk ke pengolahan.
Jadi tetap kontinuitas air itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan alhamdulillah Gayung Bersambut ternyata itu juga masuk program prioritas beliau bersama dengan Dinas PUPR. Insya Allah semua itu akan ditindaklanjuti oleh wali kota tentang hal yang dimaksudkan tokolan penampungan air untuk mengantisipasi kalau terjadi banjir atau apa namanya, sehingga suplai air ke pelanggan tidak berjalan sesuai dengan inginkan. Jadi itulah yang mungkin paling tidak minimal 1 hektar ya Pak. Ya, paling tidak 1 hektar atau 2 hektar kolam yang kita buat untuk menampung air. Jadi bukan cuma di sini, tapi ada juga di Padang Lambe nanti, mungkin ada juga harus ada di Batam. Nah, jadi semua kontinu untuk menampung dan melayani. Jadi kontinuitas itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan bersama. Saya kira ini tambahan buat kita semua. Mari kita berdoa bersama kepada rekan sekalian media untuk selalu aktif tentang masalah-masalah yang ada di PDM ini, sampaikan secara baik kepada teman-teman atau pelanggan di luar sana. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini bisa diselesaikan dengan baik pula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini pelajaran buat kami untuk introspeksi diri dan membangun situasi dan kondisi dari mana pelajaran ini tidak bisa paripurna. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian.